Perkenalkan, nama saya Muhammad Multazam Rahim dengan NIM dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 052 2024 0038. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tafsir ekonomi mengenai tema Al-Falah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Al-Falah merupakan konsep penting dalam ekonomi Islam yang bermakna keberhasilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia, tetapi juga di kehidupan akhirat. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk tentang hal-hal yang harus dijauhi agar manusia memperoleh keberuntungan dan kesuksesan yang hakiki. Dan membacakan Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu innamal khumru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Pada ayat yang telah saya bacakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras 4 perbuatan, yaitu khamar minuman keras, maisir perjudian, ansab berhala, dan aslam mengundi nasib. Allah menyebut perbuatan-perbuatan tersebut sebagai perbuatan keji yang berasal dari godaan setan dan memerintahkan umat Islam untuk menjauhinya. Pada akhir ayat terdapat kalimat la'allakum tuflihun yang berarti agar kamu beruntung. Kata tuflihun berasal dari kata al-falah, yaitu keberhasilan, kemenangan, dan kesejahteraan yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Adapun tafsir ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam, ayat ini mengandung beberapa pelajaran penting. Yang pertama, Islam melarang perjudian karena memperoleh keuntungan dari judi bukanlah hasil usaha yang produktif. Harta yang diperoleh melalui perjudian cenderung menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan merusak tatanan ekonomi masyarakat. Yang kedua, Islam mengajarkan bahwa harta harus diperoleh melalui cara yang halal, seperti bekerja, berdagang, bertani, berwirausaha, dan berbagai aktivitas ekonomi yang bermanfaat. Dengan demikian, kesejahteraan yang diperoleh akan lebih berkah dan membawa manfaat dengan demikian kesejahteraan yang diperoleh akan lebih berkah dan membawa manfaat bagi banyak orang. Dan yang ketiga, minuman keras dan perjudian dapat menyebabkan hilangnya produktivitas, pemborosan harta, serta berbagai masalah sosial. Oleh karena itu, larangan dalam ayat ini bertujuan untuk menjaga agama, akal, jiwa, dan harta manusia. Dan yang keempat, yaitu tujuan ekonomi Islam bukan hanya mencari keuntungan materi, tetapi juga mencapai al-falah, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan yang seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. Adapun hubungan al-falah dengan ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, al-falah merupakan tujuan akhir dari seluruh aktivitas ekonomi. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang sering menekankan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi semata. Ekonomi Islam mengajarkan bahwa keberhasilan harus mencakup aspek material dan spiritual. Seseorang mungkin memiliki banyak harta, tetapi jika hartanya diperoleh melalui cara yang haram atau digunakan untuk hal-hal yang merugikan,
maka ia belum mencapai al-falah. Sebaliknya, seorang yang memperoleh rezeki secara halal, bersyukur atas nikmat Allah dan memanfaatkan hartanya untuk kebaikan, termasuk orang-orang yang sedang menuju al-falah. Adapun relevansi ayat dengan kehidupan masa kini. Yang pertama yaitu pada era modern saat ini, praktik perjudian semakin mudah ditemukan, baik secara langsung maupun melalui internet. Banyak orang yang tergiur mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa mempertimbangkan risiko dan dampak negatifnya. Padahal perjudian seringkali menyebabkan kerugian finansial, konflik keluarga, utang, bahkan gangguan mental. Dari sudut pandang ekonomi Islam, aktivitas seperti ini tidak menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan hanya memindahkan harta dari suatu pihak ke pihak lain secara tidak adil. Selain itu, konsumsi minuman keras juga dapat menurunkan produktivitas seseorang dalam bekerja. Dampaknya ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat individu tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat secara luas. Adapun contoh penerapan dalam kehidupan sebagai mahasiswa dan generasi muda, penerapan nilai al-falah dapat dilakukan dengan belajar sungguh-sungguh, bekerja secara jujur, menghindari segala bentuk perjudian, serta menggunakan uang untuk kebutuhan yang bermanfaat. Ketika kelak terjun ke dunia kerja atau bisnis, prinsip-prinsip ekonomi Islam harus tetap dijaga, seperti kejujuran, amanah, dan keadilan. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga bernilai ibadah. Adapun dari pembahasan ini dapat dipahami bahwa Quran surah Al-Maidah ayat 90 mengajarkan pentingnya menjauhi segala aktivitas yang merusak kehidupan, khususnya perjudian dan minuman keras. Larangan tersebut bukan untuk membatasi manusia, melainkan untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan hidup. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa keberuntungan sejati atau al-falah hanya dapat diraih dengan keimanan, kerja yang halal, perilaku yang baik, dan pemanfaatan harta secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita hendaknya menjadikan al-falah sebagai tujuan dalam setiap aktivitas ekonomi maupun kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.